Ketika kita memikirkan tentang negara Jepang, apa yang terlintas di pikiranmu? Bunga sakuranya, teknologi canggih dengan robot-robotnya, tempat aman dan bersih, kesopanan dan disiplin orang Jepang, atau budaya anime atau manganya? Halo semuanya, Sandi Alfia di sini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting, sangat tragis, dan seringkali tidak mendapatkan cukup perhatian, yaitu kasus bunuh diri di Jepang. Meskipun Jepang dikenal dengan kemajuan teknologi, kebudayaan yang kaya, dan perekonomian yang kuat, ada sisi lain yang gelap yang seringkali terlewatkan. Di video ini, kita ingin menggali lebih dalam untuk memahami mengapa tren bunuh diri begitu tinggi di Jepang, dampaknya terhadap masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal negara Jepang sangat tenang dan damai ketika kita mengunjungi negara tersebut. Jepang dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernitas, dengan teknologi canggih, budaya kerja yang disiplin, serta nilai-nilai tradisional yang kaya. Jepang telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Namun, di balik indahnya kota Jepang dan kesejahteraan sosialnya, tersimpan sisi lain yang gelap yang jarang terungkap. Tingginya angka bunuh diri. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena Jepang mewakili kontradiksi antara kemajuan dan masalah sosial. Di satu sisi, negara ini dikenal dengan keamanan, kebersihan, dan efisiensi. Tetapi di sisi lain, tekanan sosial dan budaya malu yang kuat seringkali menjerat individu dalam perasaan isolasi dan putus asa. Fenomena unik seperti hutan Aokigahara yang dikenal sebagai hutan bunuh diri menjadi simbol tragis dari tingginya angka bunuh diri di Jepang, memperlihatkan sisi suram yang berbeda dari negara-negara lain. Kemudian, nilai-nilai budaya Jepang yang menjunjung tinggi kehormatan seringkali membuat individu merasa sulit untuk menunjukkan kelemahan, seperti depresi atau tekanan hidup. Hal ini semakin menyoroti bagaimana norma sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan mental masyarakat. Di tengah tantangan tersebut, Jepang juga menawarkan banyak pelajaran penting melalui kebijakan pemerintah, upaya masyarakat, dan inovasi teknologi dalam menangani krisis ini. Dengan mengungkap sisi gelap Jepang, kita tidak hanya memahami kompleksitas masyarakatnya, tetapi juga belajar bagaimana mengatasi masalah serupa di belahan dunia lainnya. Pada tahun 2020, Jepang mencatat lebih dari 20.000 kasus bunuh diri. Itu adalah angka yang mengerikan, lebih dari 50 orang setiap harinya. Tidak hanya angka ini meresahkan, tetapi juga mencerminkan sebuah krisis yang mendalam bagi masyarakat Jepang. Kita akan memahami apa yang menyebabkan begitu banyak orang merasa tidak ada jalan keluar. Bagaimana budaya Jepang menciptakan tekanan yang tidak tertahankan. Mari kita mulai dengan sebuah cerita tentang Hiroshi, seorang pria berusia 35 tahun yang tinggal di Tokyo. Dia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar, seorang pria dengan karir yang cemerlang, keluarga yang bahagia. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi di dalam, Hiroshi merasa terjebak dalam rutinitas yang menghancurkannya. Setiap pagi, dia bangun dengan perasaan cemas, menghadapi hari yang penuh dengan tekanan dari atasan, rekan kerja, dan dirinya sendiri. Hiroshi adalah contoh dari begitu banyak orang di Jepang yang merasakan beban yang sama. Beban untuk selalu tampil sempurna, untuk terus mencapai target yang tidak manusiawi. Di Jepang, kesuksesan diukur bukan hanya dari hasil kerja, tetapi juga dari berapa banyak waktu yang mereka habiskan di kantor, seberapa sedikit mereka tidur, seberapa kuat mereka menanggung tekanan. Ini menciptakan budaya yang sangat rentan terhadap korosi, atau kematian akibat bekerja terlalu berlebihan. Korosi atau kematian karena beban kerja berlebihan adalah fenomena tragis yang menjadi salah satu sisi gelap budaya kerja di Jepang. Istilah ini mulai dikenal pada tahun 1970-an, ketika berbagai laporan medis mengungkapkan bahwa stres berlebihan, jam kerja panjang, dan tekanan tinggi di tempat kerja dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung, stroke, atau bunuh diri. Dalam masyarakat Jepang yang sangat menjunjung tinggi dedikasi dan loyalitas terhadap perusahaan, banyak pekerja
merasa terjebak dalam rutinitas kerja yang melelahkan, bahkan hingga mengorbankan kesehatan mereka. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pria dewasa, tetapi juga mulai memengaruhi pekerja wanita dan generasi muda. Budaya korosi didorong oleh norma sosial yang menganggap istirahat sebagai tanda kelemahan, serta kompetisi yang ketat di lingkungan kerja. Banyak pekerja Jepang merasa sulit untuk menolak permintaan tambahan dari atasan atau mengambil cuti karena takut dianggap tidak loyal atau tidak kompeten. Akibatnya, banyak dari mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di kantor, dengan sedikit waktu untuk keluarga, rekreasi, atau perawatan diri. Pemerintah Jepang telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti menerapkan batasan jam kerja dan mendorong program keseimbangan kerja dan kehidupan. Di Jepang, standar kesuksesan sangat tinggi, bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam keluarga dan kehidupan pribadi. Banyak orang merasa bahwa mereka harus memiliki segala-galanya. Pekerjaan yang bagus, pasangan yang mendukung, rumah yang indah, semuanya harus sempurna. Bagi Hiroshi, tekanan untuk terus memenuhi standar ini sangat besar. Setiap kali dia merasa gagal, setiap kali ada sedikit kekurangan dalam pekerjaan, dia merasa bahwa dia akan kehilangan segalanya. Karir, keluarga, martabat. Budaya Jepang seringkali memandang kegagalan sebagai penghinaan, tidak hanya untuk individu tetapi juga bagi keluarga. Ini menciptakan lingkungan setan di mana orang merasa terjebak dalam perasaan tidak berdaya, terisolasi, dan tidak berharga. Hutan Aokigahara yang terletak di kaki Gunung Fuji dikenal sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di Jepang dengan julukan Lautan Pohon. Hutan ini memiliki pemandangan yang indah namun mencekam, dengan pohon-pohon yang lebat dan suasana sunyi yang hampir total. Di balik keindahannya, Aokigahara menyimpan reputasi suram sebagai lokasi populer untuk bunuh diri. Selama beberapa dekade, ratusan orang telah memilih hutan ini sebagai tempat terakhir mereka, jadikannya simbol tragis dari sisi gelap masyarakat Jepang. Keheningan yang hampir sempurna di dalam hutan dikombinasikan dengan medan yang mudah membuat pengunjung tersesat, menambah nuansa mistis yang mengelilingi Aokigahara. Banyaknya benda-benda yang ditemukan di dalam hutan seperti tali, surat perpisahan, dan barang pribadi yang ditinggalkan menciptakan atmosfer menyeramkan yang tidak mudah dilupakan. Popularitas Aokigahara sebagai hutan bunuh diri juga dipengaruhi oleh budaya pop, termasuk novel, film, dan liputan media yang menggambarkan tempat ini sebagai lokasi melankolis yang ideal untuk mengakhiri hidup. Namun, Aokigahara juga menjadi pengingat nyata akan pentingnya kesehatan mental dan upaya pencegahan bunuh diri. Pemerintah setempat dan organisasi masyarakat telah memasang papan peringatan yang berisi pesan-pesan harapan dan nomor kontak layanan konseling di pintu masuk hutan. Meski demikian, daya tarik gelap Aokigahara tetap kuat, menjadikannya salah satu simbol paling ikonik dari krisis bunuh diri di Jepang. Selain hutan Aokigahara, jembatan dan stasiun kereta di Jepang juga menjadi lokasi dengan tren tinggi dalam kasus bunuh diri. Tempat-tempat ini sering dipilih oleh individu yang merasa tertekan dan putus asa sebagai jalan keluar tragis dari penderitaan mereka. Di antaranya, jembatan seperti jembatan Kashidoki di Tokyo dan stasiun Shinjuku, yang merupakan salah satu stasiun kereta tersibuk di dunia, dikenal sebagai titik rawan bunuh diri. Fenomena ini menggambarkan betapa besar tekanan yang dihadapi oleh masyarakat Jepang, dengan berbagai faktor seperti stres sosial, pekerjaan, dan kehidupan pribadi yang mendorong individu ke titik keputusasaan. Jembatan dan stasiun kereta memiliki daya tarik yang kuat bagi mereka yang ingin mengakhiri hidup karena akses yang mudah dan cepat ke jalan keluar tragis, serta kerumunan orang yang kadang membuat mereka merasa lebih tidak terlihat atau terisolasi. Stasiun-stasiun besar seperti Shinjuku seringkali menjadi tempat di mana kereta api melaju dengan kecepatan tinggi, membuatnya menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Dalam pengalaman negara di Jepang, dalam menghadapi masalah bunuh diri yang tinggi, kita dapat memetik berbagai pelajaran penting tentang pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental, kesejahteraan sosial, dan yang terpenting juga memiliki spiritualitas.
Karena ketika kita dekat dengan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan dunia dan alam semesta ini, kita tidak akan khawatir dengan apapun masalah yang kita hadapi. Kita harus memahami diri kita sendiri, kebahagiaan kita, tujuan apa yang mesti kita terapkan supaya kita bisa damai dan tenang. Intinya, kita harus mengetahui hakikat hidup di dunia ini. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kehidupan penuh dengan tantangan. Namun, setiap tantangan memiliki jalan keluar jika kita mau mencarinya. Kesehatan mental adalah aspek yang tidak boleh diabaikan, dan kita semua memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan saling mendukung. Kisah-kisah tentang perjuangan dan pemulihan menunjukkan bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah keputusasaan. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan. Dan selalu ingat bahwa berbicara tentang perasaan dan pengalaman kita bisa menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Dunia termasuk Jepang mengajarkan kita bahwa dengan perubahan budaya, kebijakan yang lebih inklusif, dan dukungan dari sesama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Jadi, mari kita terus berusaha untuk peduli satu sama lain, menjaga kesehatan mental kita, dan memberikan harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Itu saja, jika ada salah kata dan kurang tepatnya penyampaian Sandi Alfi di sini, mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.